Halo Pak, sehat. Ya, hari ini Bu Eta ada rencana mau melakukan pembelajaran, mau saya observasi ya, seperti itu ya. Iya benar Pak. Oke, baik. Sebelum nanti saya mengamati Bu Eta mengajar di kelas, kita ngobrol dulu ya mengenai persiapan observasi nanti ya. Iya. Oke, baik. Bu Eta, hari ini kira-kira yang mau diajarkan itu tujuan pembelajarannya tentang apa ya? Saya menggunakan teks prosedur Pak. Jadi tujuan pembelajaran saya ini saya lebih tekankan ke nanti kognitif, ada keterampilan dan karakter supaya siswa bisa menganalisis pengertian struktur teks dan unsur kebahasaan tentang ini sih Pak, tentang teks prosedur. Terus kalau keterampilannya saya mau ajarkan bagaimana siswa dapat menyusun teks prosedur secara tertulis Pak. Lalu karakter yang saya ingin siswa muridnya mencapai karakter itu, mereka menunjukkan sikap teliti, kritis ketika mereka menganalisa teks prosedur Pak. Oke. Ya. Jadi tujuannya murid dapat menyusun ya, Iya, menyusun teks prosedur ya, Iya. teks prosedur ya. Oke. Kemudian mungkin bisa diceritakan langkah-langkah pembelajarannya, kemudian menggunakan strategi yang mana, terus model yang digunakan seperti apa, bisa diceritakan kita. Iya. Strategi saya itu saya pakai PBL Pak, problem based learning. Iya. Jadi di situ nanti ada orientasi masalah, lalu mereka mengeksplor konsep yang ada Bapak, lalu mereka mengkonstruksi pengetahuan, lalu mengaplikasi dan refleksi. Ya jadi nanti ketika orientasi masalah itu nanti murid mempelajari tuh Bapak teks prosedurnya, lalu mengidentifikasi masalah seperti itu. Jadi mengidentifikasi ini struktur teks prosedur itu seperti apa ya. Lalu mereka mengeksplor Pak konsepnya, menganalisa ini di sini ada kira-kira unsur kebahasaan dalam teks prosedur ini seperti apa dan lain-lain. Untuk konstruksi pengetahuannya di sini saya inginkan mereka mempresentasi setiap kelompok nih bagaimana tentang teks prosedur itu seperti itu. Jadi secara mendalam sih Bapak. Lalu untuk aplikasi dan refleksinya, siswa kembali lagi ke masalah awal tadi tentang teks prosedur ini. Bagaimana mereka mempelajari hal yang baru, terus bagaimana mereka menarik kesimpulan sih Bapak soal ini. Ya, jadi nanti menggunakan model PBL ya. Iya Bapak. PBL tadi apa? Project based learning ya. Iya. Oke. Kemudian media apa yang rencananya digunakan untuk mendukung aktivitas ini? Saya menggunakan ini Pak, proyektor. Proyektor. Iya. Karena ada laptop juga sih. Saya mau putar video sih Bapak. Iya. Video. Karena ini berhubungan dengan teks prosedur, jadi saya mau kasih anak-anak nih cara buat nasi goreng. Cara buat nasi goreng. Seperti itu sih Bapak. Iya, oke. Kemudian bagaimana Ibu menilai ketercapaian tujuan belajar itu, cara penilaiannya seperti apa? Nah, saya menggunakan ada dua asesmen sih Bapak, ada formatif nanti dan sumatif. Lalu di situ nanti ada mereka buat itu grup diskusi, nanti ada observasi ketika ada satu grup yang diskusi seperti itu. Jadi nanti setiap kelompok itu saya bagikan ada resep sih Bapak, resep makanan. Jadi mereka nanti menganalisa teks, lalu bagaimana mereka menyusun itu secara teks prosedur tentang resep itu sih Bapak. Oke. Jadi fokus dari pembelajaran itu nanti ke aktivitas murid yang menyusun teks prosedur itu ya. Oke. Berarti nanti lebih kepada asesmen yang berhubungan dengan keterampilan gitu ya. Iya. Bagaimana murid menyusun sebuah teks prosedur tentang nasi goreng tadi itu ya. Oke. Baik Bu Eta, nanti kita akan melihat ya langsung bagaimana rencana observasi ini dijalankan di kelas. Nanti setelah saya lihat, nanti kita ngobrol lagi. Mari kita masuk kelas. Baik Bapak. Pembelajaran, menurut Bu Eta, apa sih yang berhasil dari aktivitas tadi itu? Tadi saya melihat anak-anak
cukup antusias sih Bapak. Antusias. Iya, ketika saya memaparkan teks prosedur ini, anak-anak cukup kooperatif dan mereka secara gotong royong kerja dalam grup diskusi. Oke. Apalagi temanya menarik itu ya. Apalagi soal makanan sih Bapak, pasti anak-anak suka. Iya, makanya antusias sekali. Oke. Kira-kira Ibu tadi menemukan kesulitan siswa saat menyusun teks prosedur itu apa yang mereka Ibu simpulkan atau mengamati kesulitan siswa itu? Iya. Jadi yang saya lihat itu anak-anak kosakatanya sih Bapak. Iya, bahasanya itu masih agak kurang, tapi karena mereka kerjasama jadi satu bisa membantu yang satu. Seperti itu. Apa ide Ibu agar jadi mereka kesulitan kosakata ya? Kosakata. Kekurangannya di situ. Kekurangan di situ ya. Oke, sekarang bagaimana ide Ibu untuk mengatasi siswa yang kekurangan kosakata tadi? Caranya gimana? Jadi menurut saya Bapak mungkin saya harus pembiasaan untuk mereka sebelum mengajarkan materi itu saya mengenalkan dulu kosakata yang terkait dengan teks prosedur ini, supaya mereka bisa merasa biasa seperti itu, tidak kaget dengan kosakata yang baru. Jadi dilatih terus ya kosakatanya. Oke. Kemudian dari hal-hal tadi yang kurang, kira-kira kalau hubungannya dengan pembelajaran mendalam ini, kira-kira pelatihan apa sih yang Ibu butuhkan supaya Ibu lebih mantap untuk menerapkan pelajaran mendalam ini? Kalau menurut saya Pak, saya masih kurang di media ajar sih Pak. Iya, karena tadi saya hanya menggunakan video saja seperti itu. Mungkin nanti saya bisa menggunakan kuis atau apa seperti itu yang menambah semangatnya anak-anak lagi. Iya, menggunakan media sosial seperti itu sih Bapak, aplikasi yang baru. Baik ya Ibu Ita, tadi saya juga mengamati dari segi aktivitas itu tadi anak-anak antusias sekali ya dalam menyusun teks prosedur, cuma memang mereka itu kurang ketika mereka harus menyusun secara lengkap karena kekurangan kosakata. Iya, benar. Kosakata. Makanya nanti Ibu Ita bisa lebih mencari formula atau model atau metode bagaimana anak itu bisa terampil menggunakan kosakata, menambah perbendaharaan kata mereka, gitu ya. Baik, gitu ya hasil pengamatan saya setelah saya melihat Ibu Rita mengajar di kelas tadi ya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik untuk proses belajarnya di kelas. Baik, terima kasih Bu Rita. Iya, terima kasih Pak atas masukannya. Selamat pagi Pak.